Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dengan keutamaan sholat tahajud yang terkandung di dalamnya. Ibadah yang juga disebut Qiyamul Lail ini mendapat tempat yang sangat istimewa. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa sholat tahajud bisa mengangkat derajat seorang muslim ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab sudah sepatutnya kita ketahui dan dijalankan oleh seluruh umat muslim. Salah satu tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab adalah dikerjakan pada waktu sepertiga malam sampai sebelum waktu subuh. Perintah untuk mengerjakan sholat tahajud telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan pada sebagian malam, maka laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Lantas, bagaimana tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab? Berikut adalah tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab. Yang pertama, waktu yang mustajab untuk sholat tahajud. Sebelum mengetahui tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab, juga perlu mengetahui waktu yang mustajab untuk mengerjakan amalan sunnah ini. Waktu sholat tahajud terbentang mulai setelah Isya hingga sebelum subuh, dengan syarat harus tidur terlebih dahulu. Sebab jika tidak didahului dengan tidur, maka tidak akan sah mengerjakan sholat tahajud. Waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Namun, terdapat beberapa waktu yang perlu diperhatikan ketika kita mengerjakan sholat sunnah tahajud. Yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: yang pertama, melakukan sholat sunnah tahajud pada waktu setelah Isya sampai pukul jam 10 malam. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah tahajud pada pukul jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud pada pukul jam 1 dini hari sampai menjelang subuh. Akan tetapi, ada satu waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud, yaitu di sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 1 dini hari, sampai menjelang waktu subuh. Karena pada waktu itu, Allah SWT akan mengabulkan setiap permintaan makhluknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuhan kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setelah sepertiga malam terakhir. Ia, yaitu Allah, lalu berkata, barang siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hingga terbit fajar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, membaca niat sholat tahajud. Untuk mengawali tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab, maka dianjurkan kepada umat muslim untuk membaca niat berikut ini. Boleh dibaca dalam hati maupun dilafalkan dengan suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunat tahajudi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Bacaan niat ini dibaca ketika hendak melakukan takbiratul ihram. Hukum membacanya adalah sunnah, bukan wajib. Maka, jika sebelum takbir kita tidak membaca bacaannya tersebut, hukumnya tetap sah-sah saja. Yang ketiga, tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab. Tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab sebenarnya sama dengan sholat sunnah lainnya. Tapi, ada hal yang membedakan, yaitu terletak pada bacaan niat dan waktu pelaksanaannya. Tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab dilakukan setiap 2 rakaat salam. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, tapi bila mengacu pada hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat. Berikut adalah tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab sesuai anjuran Rasulullah. Pada rakaat pertama membaca niat, kedua mengucapkan takbir, yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, kemudian lanjut membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yang kelima ruku dan membaca doa ruku, yang keenam i'tidal dan membaca doa i'tidal, yang ketujuh sujud pertama dan membaca doa sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dan membaca doanya, yang kesembilan sujud kedua dan membaca doa sujud, yang ke-10 berdiri kembali untuk melanjutkan ke rakaat kedua. Kemudian pada rakaat kedua, yang pertama membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yang kedua ruku dan membaca doa ruku, yang ketiga i'tidal dan membaca doa i'tidal, yang keempat sujud pertama dan membaca doa sujud, yang kelima duduk di antara 2 sujud dan membaca doanya, yang keenam sujud kedua dan membaca doa sujud, yang ketujuh tahiyat akhir dan membaca doa tahiyat akhir, yang kedelapan gerakan salam, yang kesembilan disunahkan untuk berdoa dan meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah bacaan surah dalam sholat tahajud. Agar tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab di atas semakin sempurna dan diterima oleh Allah, maka sebaiknya dilakukan beserta sunnah-sunnahnya, termasuk bacaan surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Bacaan surah setelah Al-Fatihah sebenarnya bisa memilih surat mana saja di dalam Al-Quran, baik surah pendek maupun surah yang panjang. Akan tetapi, menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, hendaknya surah yang dibaca adalah Al-Quran mulai awal dan seterusnya, sehingga tiap bulan tiap 40 hari, atau jangka waktu yang lebih banyak atau sedikit dari waktu tersebut, orang dapat menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud sesuai kadar kesemangatannya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil berikut ini, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Kemudian yang kelima adalah membaca doa setelah sholat tahajud. Usai melaksanakan tata cara sholat tahajud yang benar dan mustajab di atas, maka dilanjutkan dengan membaca doa setelah sholat tahajud. Berikut adalah doa setelah sholat tahajud. Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna, walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqauka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang mana artinya, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu,
Engkau penegak langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu. Engkau penguasa langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu. Engkau cahaya langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu. Engkau maha benar. Janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firmanmu benar adanya. Surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah. Hanya kepadamu juga aku beriman. Kepadamu aku pasrah. Hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai. Hanya padamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian. Dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan. Dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain engkau. Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai cara melaksanakan sholat tahajud yang dianjurkan sesuai sunnah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.